Khatib dan Imam Al-Mukarram Wal-Mukarram Al-Ustaz Sirajul bin Yasin, dan untuk Bilal Al-Mukarram Al-Ustaz Abdul Ghafur. Pada para petugas, waktu dan tempat dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an nahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil-yusra fadhakkir in nafa'ati dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nara al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal-akhiratu khayrun wa abqa inna hadha lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Ada
حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السعيد من زعيم العتيب خطبة منبر وعلى منبر من يوم العيد الفطر ركعتين جامعة رحمكم الله عاشر المسلمين وجمعة المؤمنين رحمكم الله رؤيا الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي جعل الخيرات عباده الصالحين الأبرار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الفتاه الغفار وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المجتبى المختار اللهم صل وسلم وبارك وعظم وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد سيد الأخيار وعلى آله وأصحابه الأطهار صلاة وسلاما دائمين متلازمين المنجيان قائلهما من عذاب النار أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله مولانا العظيم معاشر المسلمين والmuslimat jamaah salat Idul Fitri yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah, di mana pada kesempatan pagi hari ini bertepatan dengan tanggal 1 Syawal 1446 Hijriah, dengan segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua, baik itu nikmat sehat walafiat, nikmat umur panjang maupun nikmat yang sangat luar biasa, yakni nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga pada kesempatan pagi hari yang penuh ceria ini kita dapat berkumpul bersama melaksanakan kegiatan salat Idul Fitri berjamaah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan segala amal ibadah yang sudah kita kerjakan selama kita berada di bulan suci Ramadan
baik itu puasa kita, tarawih kita, qiyamul lail, tadarus Al-Quran, zakat, infak dan sedekah dan lain sebagainya, mudah-mudahan seluruhnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Shalawat ma'assalam semoga tercurahkan kalimat junjungan baginda anak Nabi agung Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada hari kiamat nanti kita tidak hanya sekedar mengaku sebagai umat beliau, tapi kita diaku sebagai umatnya yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah. Bibir kita bahasa dan berselawat kepadanya. Kita berharap mudah-mudahan yaumul qiyamah nanti kita berhak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada akhirnya itu pergi, maka Ramadan membawa sejuta keistimewaan, sejuta keberkahan, sejuta rahmat Allah Subhanahu wa taala yang setiap saat turun di dalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan alasan, fa innal hasanati fihi mujtami'ah, karena seluruh kebaikan kumpul di dalam bulan suci Ramadan. Wa da'awati fihi mustajabah, doa-doa yang kita panjatkan selama berada di bulan suci Ramadan Allah kabulkan. Wa shadaqati fihi maqbulah, sedekah yang kita keluarkan diterima. Wal azab fihi madfu, dan azab Allah sementara berada di bulan suci Ramadan ditangguhkan Allah Subhanahu wa taala. Kini Ramadan pergi meninggalkan kita, menyisakan duka dan kesedihan di hati, dengan harapan mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang Allah berikan kesempatan untuk kita semua berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan laksana sebuah madrasah, tempat di mana kita dididik, dibina di tempat dan diarahkan serta diajarkan bagaimana menjadi seorang muslim yang memiliki tingkat keimanan dan ketakwaan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Melalui ibadah puasa kita dituntut untuk merenungkan dan memahami serta mengamalkan butir-butir hikmah yang ada di dalamnya. Di antaranya yang pertama, hikmah puasa. Puasa dapat melatih diri kita, dapat membentuk diri kita akan pentingnya arti sebuah amanah dan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah bersabda, kata Nabi, as-shaumu amanah. Puasa itu adalah amanah. Selama kita menjalankan ibadah puasa, di siang hari kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menahan lapar dan haus. Kurang lebih selama 12 jam kita lakukan. Diperintahkan Allah untuk bisa menahan amarah, mengendalikan hawa nafsu dan syahwat. Dilatih bagaimana menjadi seorang muslim yang selalu bersabar dengan berbagai macam ujian dan cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kita lakukan semua itu karena Allah. Disinilah kemudian puasa mengajarkan kita akan pentingnya rasa tanggung jawab serta kejujuran diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya, selesai kita melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh, mari bersama-sama kita bentuk diri kita bagaimana menjadi seorang muslim dan mukmin yang senantiasa dapat menjaga amanah dan tanggung jawab kita terhadap Allah maupun tanggung jawab terhadap sama manusia. Hikmah yang kedua dari puasa, puasa melatih diri kita bagaimana menumbuh kembangkan rasa empati, ikut merasakan apa yang dirasakan saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan. Bayangkan selama kurang lebih 12 jam di siang hari kita menjalankan ibadah puasa, tidak makan dan tidak minum, berasa pedih, perih dalam diri kita. Disitulah kita dituntut untuk merenung bagaimana nasib saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan, di mana mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, serba kekurangan hidupnya, serba pas-pasan. Zakat fitrah yang sudah kita keluarkan selama kita berada di bulan suci Ramadan sampai pada malam Idul Fitri adalah merupakan bukti nyata, wujud nyata pendidikan yang diberikan oleh agama setelah kita merasakan nasib saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan, lalu kemudian
kemudian kita buktikan dalam bentuk zakat, infak, dan sedekah, melatih diri kita agar menjadi orang yang dermawan. Konsekuensinya, selesai melaksanakan puasa selama 1 bulan di bulan suci Ramadan, mari jadikan diri kita manusia yang senantiasa peduli terhadap saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan. Bantu mereka di saat susah, santuni anak yatim dan fakir miskin, berikan bantuan kepada kaum duafa dan kaum apa, berikan kebaikan-kebaikan kepada siapapun juga yang membutuhkan. Inilah hikmah puasa yang dituntut selama 1 bulan kita renungkan dan kita pahami, lalu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari pasca kita melaksanakan puasa selama 1 bulan di bulan suci Ramadan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Hari ini kita sudah masuk tanggal 1 Syawal 1446 Hijriah. Di negeri yang kita cintai ini ada satu tradisi yang sudah berjalan berabad-abad lamanya sejak dulu. Ketika datang momen Lebaran, kita manfaatkan bersama-sama untuk saling memaafkan di antara sesama. Dianjurkan kita selama kita berada di hari Lebaran, di momen Idul Fitri, untuk merajut kembali kebersamaan. Dituntut untuk menyambung silaturahim di antara sesama. Soal masalah keutamaan silaturahim, 14 abad yang lalu Rasulullah SAW memberikan info. Kata Nabi, man ahabba ayyusalallahu fi rizqihi wa ayyusalahu fi azari wal yasir rahim. Barang siapa yang menginginkan Allah berikan rezeki yang luas, Allah panjangkan umurnya, maka sambunglah, pereratlah tali persaudaraan di antara sesama. Oleh karena itu, hari ini dan seterusnya, manfaatkan sebaik-baiknya. Setelah kita selama 1 bulan mensucikan diri kita atas dosa-dosa yang telah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggal bagaimana nasib dosa kita terhadap sama manusia, terhadap saudara-saudara kita, orang tua kita, kakek nenek kita. Maka hari dan seterusnya momentum yang sangat baik kita manfaatkan bersama-sama untuk saling memaafkan satu sama lain. Pada saat kita sudah berjabatan tangan, mengucapkan dengan penuh tulus, mengatakan maaf lahir batin, meskipun orang itu pernah memberikan satu sikap yang membuat luka di hati, sering menzalimi, memfitnah kita. Momentum yang baik ini rubah diri kita untuk menjadi seorang muslim yang pemaaf, seorang muslim yang pemaaf, seorang muslim yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Selesai sholat ini, datangi orang tua, cium tangannya, dengan penuh ketulusan dari hati kita, ucapkan kata maaf. Orang tua yang telah dihadirkan di hadapannya seorang anak, meskipun anak ini setiap harinya hanya merongrong, hanya mencaci maki orang tua, hanya mengecewakan saja. Ingat, orang tua tetap orang tua. Keberkahan hidup anaknya ada dalam doanya. Orang tua yang baik, meskipun anak datang dengan membawa dosa yang banyak, menyatakan maaf, maka orang tua dengan tulus dan ikhlas memaafkan atas segala kesalahan. Istri datang kepada suami, bersimpuh meminta maaf, suami pun meminta maaf dan memaafkan. Seorang adik datanglah kepada kakaknya, minta maaf. Ada urusan-urusan menyangkut harta warisan yang akhirnya menyimpan dendam bertahun-tahun lamanya. Akankah dendam sama saudara kita mau mati? Akankah ruginya kita jika seorang muslim diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan bulan suci Ramadan, mensucikan dirinya atas dosanya kepada Allah, tapi menyisakan dosa terhadap sesama.
Manfaatkan momentum ini bersama-sama untuk saling memaafkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Khudhil afwa." Jadilah seorang pemaaf. Meminta maaf itu perbuatan yang berat. Pahalanya pun besar. Tapi lebih berat memaafkan kesalahan orang lain. Karena memaafkan kesalahan orang lain lebih berat, maka pahalanya pun akan lebih besar dibandingkan meminta maaf. Mari sama-sama jadikan momentum Idul Fitri, hari Lebaran, momentum bersama-sama untuk melepas dosa kita atas nama hakul adami. Selama 1 bulan kita melaksanakan ibadah puasa. Di malam hari kita qiyamul lail, zakat, infak, sedekah sudah kita keluarkan. Kita melakukan i'tikaf, kita melakukan tadarus Al-Quran dan lain sebagainya. Semoga kita berharap dosa kita kepada Allah diampuni. Kesempatan Lebaran ini, ayo sama-sama lepas dosa dan kesalahan kita antara sama manusia. Jikalau kita sudah meminta maaf dengan tulus dan ikhlas, kalaupun tidak dimaafkan yang bersangkutan, maka cukup sudah kedatangan kita meminta maaf dengan tulus sudah menghapus dosa kita terhadapnya. Mudah-mudahan momentum Idul Fitri ini membangkitkan semangat persatuan dan kesatuan, membangkitkan semangat kekeluargaan dan persaudaraan di antara kita. Buang rasa dengki dan iri hati, buang rasa dendam di hati. Sama-sama kita meraih persaudaraan yang sudah lama terputus. Sama-sama kita perbaiki persaudaraan kita yang sudah lama retak. Anak wajib minta maaf sama orang tua pun meminta maaf dan memaafkan. Fa insyaallah kita termasuk manusia-manusia yang muttaqin yang diharapkan dalam Al-Qur'an, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Atas nama pribadi saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wa ja'alana wa iyyakum minal 'abidin wal faizin. Kullu 'amin wa antum bi khair. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd. Alhamdulillahi alladzi ja'ala al-a'yada bil afrahi was-surur wa dha'afa lil-muttaqina jazila al-ujur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu al-mulku al-ghafur wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu mutahharun mabrur. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladhina kanu yarjuna tijaratan lan tabur. Amma ba'd, fa ya ayyuhal ikhwan, ittaqullaha wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun 'azim yatajallallahu fihi 'ala ibadihi min kulli muqim wa musafir wa yubayyin lakum malaikatuhu wa antum mukabbiruna fi dharri sha'irihi fi makanin dhahir. Faqala Allah ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu